Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berlatih bagaimana mencari modus data berkelompok. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan kita coba selesaikan, kita bahas. Sebelumnya kita ingat dulu, kita memiliki rumus untuk mencari nilai modus data berkelompok, ya. Bisa menggunakan rumus yang ada di sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Pada intinya ini rumusnya sama, hanya saja penjabaran yang berbeda, ya. Jadi saya cenderung lebih mudah menggunakan yang sebelah kanan, ya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan delta ataupun selisih antara kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, kemudian dibagi dengan penjumlahan dari selisih frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas modus, ya, dikurang dengan frekuensi setelah kelas modus, ya. Kemudian dikali dengan panjang kelas. Oke, kita langsung coba melihat soal yang pertama atau nomor 1, ya. Di sini diberikan informasi tabel berat badan dalam kilogram, ya. Dan di sini ada kelas, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Kemudian di tabel ini juga disebutkan frekuensinya. Nah, kita diminta untuk menentukan modus pada data di dalam tabel distribusi frekuensi ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini yang di sebelah kanan atas, ya. Jadi kita coba selesaikan. Nah, kelas modusnya adalah kelas ataupun rentang yang memiliki frekuensi terbesar, ya. Maka di sini kita bisa lihat di tabel frekuensi, ya, tabel frekuensi kelas modusnya adalah yang ini, ya. Ini ada kelas modus, ya. Sehingga kalau sudah kita ketahui kelas modus, maka L0 nya, ya, itu adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya berarti adalah 49 dikurang 0,5, berarti 48,5. Frekuensinya adalah 14, ya. Berarti frekuensi nolnya, F0 nya, kemudian F1 nya adalah 9, kemudian F-1 nya adalah 9, kemudian F plus 1 nya adalah 10, ya. Langsung kita bisa masukkan ke dalam rumus, ya. Modus sama dengan 48,5 ditambah, nah, delta 1 berarti kan 14 dikurang 9, ya. Kemudian dibagi dengan 14 dikurang 9, ya, ditambah 14 dikurang 10, ya, karena frekuensi setelah kelas modus adalah 10. Nah, ini dikali panjang kelas. Nah, panjang kelas bisa kita gunakan, ya, ini 37 kurang 31 atau 42 kurang 36, ya. Jadi panjang kelasnya ada 6, ya. Panjang kelasnya 6. Nah, ini sudah ada semua angka-angkanya, tinggal kita operasikan, ya. 48,5, ya. Kemudian delta satunya
5, 14 kurang 9 ya. Kemudian 5 ditambah 4 dikali 6, 48,5 kali 6. Ini bisa kita sederhanakan, sini 3, sini 2 ya. Maka ini jadinya 48,5 ditambah 10/3. Nah, 48,5 tambah 10/3, kalau kita pendekatannya 2 desimal berarti 3,33 ya. Berarti kalau dijumlahkan ya, sini 3, 8, 51,83. Jadi nilai modus pada data ini adalah 51,83. Jadi itu untuk mencari nilai modus pada tabel berikut ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua ya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah kita buatkan kelas modus. Kelas modus itu adalah pada kelas 51 sampai dengan 56. Nah, ini kelas modus. Nah, ini kelas modus. Kelas modus frekuensi modusnya adalah 15. Nah, dari sini kita bisa masukkan nilai L0-nya yaitu 56,5 ya. Ini kita ganti warna. Ya, ini adalah L0-nya, kemudian delta 1 yaitu 15 kurang 10 ya. Jadi kita bisa buat delta 1-nya 15 dikurang 10 ya. Delta 2-nya 15 dikurang 8. Jadi 7. Nah, makanya di sini ada 10 dibagi dengan 10 tambah 7. Panjang kelasnya adalah 5 ya, panjang kelasnya adalah 5. Maka kita operasikan, dapatkan 56,5 ditambah 50/17. 50/17 itu adalah ini 2,94 ya. Kemudian kita jumlahkan, maka didapatkan nilai modus pada data nilai matematika ini adalah 59,44. Sekarang kita lihat yang ketiga ya, soal ketiga. Di sini kita bisa lihat ada sebuah tabel distribusi frekuensi dan kita diminta untuk mencari frekuensi ya, pada kelas setelah kelas modus ya. Dengan diketahui modusnya adalah ya, modusnya 46 ya, modus 46 ya. Nah, kelas modusnya ada di sini. Kenapa kelas modusnya adalah pada rentang 42 sampai dengan 47 ya, karena modusnya adalah 46, berarti kan 46 itu letaknya di rentang ini. Berarti kita bisa pastikan bahwa frekuensi terbesarnya itu adalah di 17 ya. Karena ada kemungkinan P ini lebih besar dari 17 ya, tapi karena diketahui modusnya adalah 46 berada di rentang ini, berarti tentunya P itu lebih kecil dari frekuensi pada rentang 42 sampai dengan 47. Jadi makanya kita bisa mencari ya, delta satunya adalah 17 dikurang 11
Oke. Kemudian delta 2 nya 17 dikurang P. Nah, inilah yang kita cari ya. Panjang kelasnya 6. Nah, dari yang diketahui kita coba cari ya. Berarti kalau kita masukkan ke rumus yang ini ya, ke rumus ini, maka mendapatkan 46 sama dengan ya, tepi bawah kelas modus 41,5 ditambah 6 dibagi 6 ditambah 17 kurang P. Dikali 6. Oke, kita operasikan. 46 dikurang 41,5 sama dengan 36 ya, kita kali terus langsung. 36 dibagi dengan 23 ini ya. 23 kurang P. Dikurang 41,5 mendapatkan 4,5 sama dengan 36 23 kurang P. Nah, ini kita selesaikan. 4,5 dikali 23 kurang P sama dengan 36 ya. Berarti 23 kurang P kita sama-sama dibagi 4,5 ya. Berarti ini 36 per 4,5. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini sederhanakan sehingga didapatkan ini bisa sama dibagi 9 ya. Berarti sini 4. Kalau di sini jadinya 0,5 ya. Sehingga 23 kurang P itu sama dengan 4 dibagi setengah ya. 4 dibagi setengah kan 0,5 setengah, 1/2. Berarti di sini saya dikatakan 4 dikali 2 8 ya. Berarti 23 kurang P sama dengan 8. Kalau P nya kedua ruas ini sama-sama ditambah P, maka didapatkan 23 itu sama dengan 8 tambah P ya. Nah, kalau kedua ruas sama-sama dikurang 8, makanya jadi 23 dikurang 8 sama dengan P. Berarti P nya sama dengan 23 dikurang 8, 15 ya. Jadi ini ya. Jadi nilai P nya adalah 15. Frekuensi pada kelas 48 sampai dengan 53 adalah 15. Oke, sudah kita dapatkan nilai P nya. Kita lanjut ke yang keempat ya. Lanjut yang keempat. Nah, di sini kita diberikan data dalam bentuk histogram ya, dalam bentuk histogram. Diminta untuk mencari modus juga, tapi datanya bentuknya histogram. Nah, kita diberikan informasi bahwa ada nilai ya, yang di garis horizontal itu adalah nilai, kemudian yang vertikal ada frekuensinya. Nah, kita kembali masih menggunakan rumus modus ya.
delta 1 tambah delta 2 dikali C. Nah, L0 nya berapa? L0 nya kita tentukan dulu kelas modusnya letaknya di mana. Modus itu letaknya di data yang paling tinggi ya. Kita bisa tentukan bahwa di sini adalah letak modusnya. Jadi kelas modusnya ada di sini. Sehingga L0-nya adalah ini. 149,5. Delta satunya berarti selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus adalah 10 dikurang kelas sebelumnya 7, berarti 3. Delta 2 selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Kelas modusnya 10, kelas sebelumnya 9, berarti 1 ya. Panjang kelas, nah panjang kelas tepi bawah, tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi bawahnya, tepi atasnya adalah 154,5 dikurang 149,5. Jadi panjang kelasnya berapanya? 5 ya. Panjang kelasnya 5. Ya, 5. Oke, kemudian langkah berikutnya baru kita bisa masukkan ke rumus ini ya. Modus sama dengan 9,5 tambah 3 tambah 1 dikali 5. 9,5 ditambah 3/4 dikali 5. 9,5 ditambah 15/4. Nah, ini tinggal kita cari berapa nilai 15/4 ya. 9,5 tambah 15 bagi 4 itu 3,75. Jadi kalau kita jumlahkan 5 kemudian 2 3 153,25 ya. Jadi ini adalah modusnya, nilai modusnya ada di 153,25. Nah, ini secara kita bisa lihat di mana letak modus dari histogram berikut ini ya. Jadi kalau secara gambarnya bisa kita lihat di mana letak modusnya gitu. Kalau ini ada kelas modusnya, jadi kita bisa gambar ini ya. Kemudian sini ya. Maka ini adalah titik di mana letak kelas di mana letak modusnya. Jadi ini adalah titik di mana letak kelas modusnya. Nah, ini adalah kelas modusnya. Kita lihat ya. Nah, ada di sekitaran ini ya. Berarti ya sangat logis kalau nilai kelas modusnya adalah nilai modusnya adalah 153 ya, 25 ya, karena letaknya sebelum
154,5. Jadi itu untuk mencari modus pada grafik, pada data yang berbentuk histogram. Oke, baik, kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, berikutnya ada soal berikutnya. Bagaimana mencari modus dari histogram berikut ini? Ya. Nah, ini yang diketahui adalah nilai tengahnya ya dari data. Ya, ini adalah nilai tengahnya. Kemudian kita minta untuk mencari batas tepi bawahnya gitu, tepi bawahnya. Karena di sini yang diketahui adalah nilai tengah dari setiap data. Ada 5 kelas ya. Kita harus cari dulu batas bawahnya. Kelas modusnya ada di sini. Karena frekuensi terbesar ada di ini kelas modus. Oke, baik, kita cari berapakah tepi bawah ya. Ini kita masih belum tahu ini berapa. Nah, untuk mencari berapa titik ya ataupun tepi bawah yang ini ya, maka kita bisa gunakan dengan cara tepi bawah itu bisa kita cari dengan kita jumlahkan saja kan, titik tengah dari kelas modus ini ditambah dengan titik tengah dari kelas modus kelas sebelumnya ya, berarti bisa kita cari titik tengah ini kan titik tengah dari 37 dan 42 ya, berarti kita bisa cari titik tengahnya, berarti setengah dikali 37 ditambah 42 ya. Jadi kan logikanya demikian. Kita ingin mencari titik tengah antara 42 atau 37 dengan 42. Berarti kan kita bagi 2 aja. Itu setengah. Ini 979 ya. Setengah dari 79, 39,5. Nah, ini adalah L0-nya. Nah, perlu kita masukkan ke dalam rumus nantinya gitu. Nah, kemudian kita cari dulu delta satunya, berarti frekuensi kelas modus dikurang dengan yang sebelumnya. 16 dikurang kelas sebelumnya ada 10, berarti 6, dan delta 2 nya 16 dikurang 14, 2. Oke, panjang kelasnya ini bisa dikurang aja langsung, 47 dikurang 42 atau 42 dikurang 37 ya. Ini panjang kelasnya ada 5 ya, panjang kelasnya 5. Oke, baik, kita masukkan ke M0 L0 ditambah delta 1 tambah delta 2 dikali C. L0 nya sudah ada 39,5 ditambah 6 ditambah 2 8 dikali panjang kelasnya adalah 5. 5 ditambah
39,5 30 dibagi 8 3,75 ya, ini tinggal dijumlahkan 43,25 ya. Kemudian ini ya. Ya, sekitaran di setelah 42 ya, 43,25. Jadi ini logis sekali. Kita lihat jawabannya adalah C ya, 43,25. Baik, itu kurang lebih beberapa soal pembahasan mencari modus ya, tabel distribusi frekuensi ataupun dalam bentuk gambar histogram ya. Jadi data dalam bentuk histogram kita bisa juga cari modusnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.